Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilin Apriani Putri dari kelompok 4 NIM 18020951101 dari Prodi Administrasi FISIP Universitas Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asela, NIM 18020950084 dari kelompok 4 Prodi Administrasi Bisnis Universitas Mula Warman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hadi dari kelompok 4 Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Raus Kitchen adalah salah satu UKM yang bergerak di bidang kuliner, menghasilkan berbagai macam cemilan siap makan dan frozen food. Raus Kitchen didirikan oleh Ibu Entin Kartini sebagai owner dan berlokasi di Kota Sangatta Utara, Kalimantan Timur. Produk-produk Raus Kitchen dipasarkan di Galeri Komunitas UMKM Okusa yang berlokasi di Jalan Melati nomor 12 Sangatta Utara, Kalimantan Timur. Terdiri dari berbagai macam produk yang dihasilkan, Raus Kitchen menjual asinan buah, sayur, cemilan stik, wortel, keju, bawang selada, pecel abon sapi dan lele, dan aneka snack basah lainnya. Berikut adalah beberapa cemilan atau produk yang dihasilkan oleh Raus Kitchen yang berada di Galeri UKM Okusa. Dan berikut adalah berbagai macam produk lainnya yang dihasilkan oleh Raus Kitchen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 Ilin Apriani Putri, dan anggota saya ada Muhammad Ali dan Asela. Keduanya belum bisa hadir untuk wawancara ibu secara langsung dikarenakan lokasi tempat tinggal mereka yang berjauhan. Jadi atas kesempatan dan diizinkannya saya untuk mewawancarai ibu di sini, terima kasih. Bisa kita mulai saja, Bu, wawancaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Entin Kartini, owner dari UMKM Raus Kitchen. Sebelumnya, wawancara ini akan menjadi bahan untuk pengerjaan tugas mata kuliah kami, yaitu bisnis analisis, di mana kami ingin menganalisis bisnis ibu yang kabarnya udah berjalan sebelum pandemi COVID, dan sekarang alhamdulillah masih bertahan dalam masa pandemi COVID. Untuk UMKM ibu sendiri namanya apa ya, Bu? Kenal juga ya, Ilin Putri dan juga teman-teman yang lain. Kenapa sih saya mengambil nama dari Raus Kitchen? Sementara saya sendiri mengambil filosofi dari nama tersebut itu, saya kebetulan asli dari Jawa Barat, tapi sekarang sudah menjadi warga Kutai Timur gitu. Tapi tanpa menghilangkan asal usul saya berharap nama ini melekat erat di ingatan masyarakat Kutai Timur, khususnya Raus itu artinya enak,
nikmat, kemudian juga kitchen yang disatukan dari asal kata raos itu berarti bahwa usaha ini dimulai dari usaha rumahan. Jadi memang dapur produksinya pada awalnya ya bersatu dengan rumah seperti itu. Kemudian lama kelamaan dapur produksinya kami bangun sendiri di tempat sebelahnya seperti itu. Kemudian, bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi sebelum pandemi dan setelah masuknya pandemi terhadap usaha yang Ibu jalani saat ini? Bisa dikatakan force majeure ya ini kejadian yang tidak kita inginkan, tapi bagaimana kita tetap bertahan dan strategi apa saja itu yang terpenting, karena setiap usaha pasti diawali dengan niat bahwa usaha itu bukan hanya semacam usaha sampingan, tapi benar-benar usaha yang bisa long lasting, lama, jangka panjang, dan juga memang targetnya adalah sebagai bekal pensiun di saat suami sudah tidak bekerja lagi sebagai PNS. Nah, kami berdiri di Oktober tahun 2017 dan ini tahun keempat Oktober ini ya, pas 4 tahun kami bertahan. Dimulai gimana sih kondisinya sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi ini alhamdulillah lancar gitu. Terus repeat ordernya juga lumayan tinggi. Reseller juga yang bergerak itu 8 orang. 8 orang itu di luar toko swalayan Ovalmart dan bakery-nya, kemudian Sinarmas, dan lumayan gitu, lumayan banget. Untuk omset juga bisa di atas 13 juta, bahkan sampai 19 juta seperti itu. Kemudian efek pandeminya apa? Sendiri ya jelas ya, pasti ada efeknya, karena pada saat pandemi banyak orang memprioritaskan kebutuhan yang sangat urgent dibanding dengan jajan-jajan jajan-jajanan yang harus diminimalisir gitu untuk pengeluaran mereka. Kenapa? Karena otomatis itu berdampak ke para karyawan, kemudian juga banyak yang WFH, penghasilan mereka menurun seperti itu. Jadi kami selalu berdiskusi dengan para mentor bahwa yes, ini adalah sebuah ujian dari sebuah usaha atau bisnis yang tetap harus kami lewati gitu, seperti itu. Omset jangan ditanya ya, untuk omset langsung drastis sampai 60-70% gitu, langsung turun. Kemudian juga repeat order ya menurun seperti itu. Untuk penjualan produk Rose Kitchen, apakah hanya berfokus di Kota Sangatta saja atau juga sudah merancah ke daerah lain, Bu? Alhamdulillah bukan hanya di Kota Sangatta, tapi sudah ke Samarinda, kemudian sudah ke Sangkulirang, Kobun, kemudian juga Rantopulung seperti itu. Bagaimana saya bekerja sama supaya sistem distribusinya lancar? Wahoo juga sudah sih, kebetulan saya bekerja sama dengan reseller. Nah, mereka yang mengambil sendiri, biasanya mengambil sendiri atau dititip ke travel. Jadi biasanya kontak
H-3 udah menjadi kesepakatan di dapur produksi kami untuk semua reseller. H-3 menginformasikan mereka melakukan PO berapa banyak, seperti itu, supaya tidak berbenturan dengan PO di dalam kota, karena kan saya juga mensuplai ke swalayan di Sangatta ya, di Ovalmart, di Sinarmas. Sebelum pandemi sih di bakery juga saya drop. Kenapa sih saya hanya membuka di 2 titik untuk swalayan? Karena kami berpikirnya seperti ini, 1 titik di daerah Sangatta Baru, kemudian 1 titik di arah Sangatta Lama, seperti itu. Lalu untuk MSDM-nya, apakah memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar? Dan berapa jumlah karyawannya, Bu? Tentu saja karena saya merekrut karyawan itu biasanya dari ibu rumah tangga, kemudian juga dari anak-anak yang fresh graduate atau lulusan SMA, SMK sederajat, seperti itu. Kenapa sih ngambil yang nggak ahli gitu? Karena dalam kondisi sebelum pandemi atau pandemi, saya biasanya lebih mengedepankan merekrut itu orang yang saya kenal secara karakter, secara kebiasaan, kemudian etikanya dalam bersosial media, itu biasanya kriteria untuk menjadi karyawan saya. Nah, karyawan saya saat ini 1 orang, asalnya 2 orang, tapi berhenti karena pindah luar kota. Dan yang satu ini fresh graduate, kebetulan juga sambil kuliah di STIE Sangatta. Lalu strategi apa saja yang Ibu jalankan agar bisa mempertahankan Raus Kitchen ini di masa pandemi COVID-19? Metodenya yang digunakan itu seperti apa saja, Bu? Nah, biasanya saya bekerja sama dengan reseller itu ya dengan mengontak mereka. Misalkan untuk loyalty resellernya, pembelanjaan 4 kali dengan pengambilan minimal 15 sampai 20 pieces, itu saya kasih tambahan produk, seperti itu, produk produk Raus Kitchen. Kalau mereka biasanya ngambil asinan, ya saya kasih free asinan, entah itu yang box, entah itu yang pot, seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan yang menjaga protokol kesehatan, kami juga melakukan sistem dropship, artinya mereka tetap berjualan menggunakan akun sosmed mereka, sementara barang di drop dari kami dan kami melakukan rekap dari hasil penjualan para reseller tersebut. Nanti fee-nya tetap fee keuntungan resellernya kami berikan terhadap reseller tersebut, seperti itu. Kemudian strategi lainnya, biasanya kami bekerja sama dengan teman-teman UKM lainnya membuat paket hampers, entah itu Mikajo Bakery, kemudian juga dengan di galeri UKM Okusa membuat paket oleh-oleh, kemudian paket isoman, kemudian juga ada giveaway, bekerja sama dengan influencer gitu yang mengadakan live streaming di Facebook, entah itu di Instagram, seperti itu. Dan juga podcast sama ini yang bekerja sama dengan galeri Okusa gitu. Jadi alhamdulillah selama dimentorin lembaga pengembangan bisnis PAMA juga CSR PAMA, mereka sangat apresiasi sekali dan membantu gitu, dari CSR PAMA-nya sendiri sampai
hand on gitu, hand on ke lapangan, survei bagaimana perkembangan omsetnya dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga mengadakan pelatihan online secara maksimal. Jadi CSR sama lembaga Pamebanu Etam itu selalu mengevaluasi omset kami melalui data survei di grup gitu dan Google Form. Setiap bulannya itu kami melaporkan kenapa sih, kendalanya apa yang dibutuhkan, seperti itu. Akhirnya mereka juga mulai bekerja sama dengan stakeholder pemerintah, bagaimana membranding, memperkenalkan produk-produk kami, mengeksplor melalui sosial media, bekerja dengan selebgram, influencer Sangatta, seperti itu. Lalu keunikan yang dijual dan menjadi nilai tambah dibandingkan usaha produk sejenis lainnya itu dengan produk Rose Kitchen apa saja ya, Bu? Sebenarnya unik itu relatif ya, tapi kami memberikan presentasi lebih, artinya pada saat orang order itu kami memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Misalkan TikTok gitu, pada saat mereka order via chat itu segera dibales, kemudian juga bisa melayani sesuai request. Kalau dulu kan terlalu auto tag, ya udah kami jual sesuai dengan harga ini gitu, harga apa namanya, harga yang udah tertera. Tapi sekarang kami melayani beberapa paket gitu, beberapa paket istilahnya yang kami bisa untuk paket berlima gitu, terus atau enggak ada enggak yang bisa untuk acara, seperti itu, fleksibel. Jadi dibuat secara fleksibel. Kalau dulu kan hanya dalam pouch, kemasan pouch atau kemasan box, seperti itu. Boxnya hanya harga yang 25, tapi pada saat pandemi itu lebih divariasikan seperti itu. Juga lebih intens komunikasi dengan customer. Misalkan kalau kita buahnya tuh yang reguler kan lengkap seperti itu, tapi misalkan karena konsumennya tidak menyukai buah tertentu, apa bisa di mix seperti itu, atau enggak saya hanya suka buah ini aja requestnya karena tidak doyan buah yang lain, seperti itu, oh boleh. Nah, itu keunikan dari asinan. Kemudian kalau produk lainnya, keunikannya kami selalu membranding tidak menggunakan pengawet makanan, kemudian bahan-bahannya juga sesuai SOP yang udah tertera di rumah produksi. Bahan-bahannya insya Allah premium, bahan segar, kemudian juga tidak menggunakan MSG untuk produk olahan snack sama sticknya. Jadi kami mengganti dengan produk jamur, seperti itu. Kemudian juga keunikan lainnya, dibanding produk kompetitor, kami hanya melayani di rumah produksi, kemudian di reseller, dan juga di mitra yang bekerja sama di swalayan. Dan itu pun harus terus di kulkas gitu, di kulkas. Kenapa sih harus di kulkas gitu? Karena memang bahannya itu perlu pendinginan gitu. Terus higienitasnya itu terjaga gitu. Makanya ketika saat ada customer baru bertanya, di sana jualnya segini, kemudian bisa tahan nggak di luar gitu, di luar suhu ruangan. Nah itu pertanyaan yang paling sering. Dan kami jawab bahwa memang produk kami tidak tahan di suhu udara normal. Kenapa? Ketika kena panas itu uh, apa namanya, akan terjadi oksidasi gitu, mudah gelembung, kemudian apa namanya, mudah
kecut atau bergas gitu, menimbulkan gas gitu. Dan jika ada teman ya saya edukasilah ya bahwa memang tidak menggunakan pengawet. Tapi saat disimpan dengan cara penyimpanan yang baik di dalam kulkas, dia akan lebih tahan lama. 1 pekan untuk asinan sayur, kemudian untuk asinan buah itu bisa 2 pekan sampai 1 bulan tergantung kondisi kulkasnya dan suhu kulkas masing-masing seperti itu. Kemudian, apa rencana di masa depan dari usaha ini? Itu pengennya kami membuat franchise ya. Target pertamanya di Kota Samarinda sih, Samarinda, kemudian kedua Balikpapan seperti itu. Dibuat dalam franchise itu kayak outlet-outlet kecil gitu. Nah, dalam bentuk apa? Kayak gerobak, bukan gerobak ya, apa sih namanya, kayak kayak Taiti gitu ya, gitu. Jadi pengennya gitu ke depannya, di mana semua SOP dari resep, kemudian penyimpanan, penjualan itu tetap satu satu kendali gitu. Jadi mereka mempunyai lisensi untuk menjual saja, menjual dan mendistribusikan gitu. Andai pun nanti ke depannya sudah dikasih resep baku, ya mereka membayar royalti dari penjualan produk kami gitu. Kemudian ada kedepannya juga saya udah membuka dan bekerja sama dengan Mikajo Bakery gitu, melakukan distribusi produk tapi dengan kayak semacam apa ya, bukan maklun ya, ini bukan maklun tapi mungkin repacking gitu. Semua produk keluar dari Mikajo Bakery tapi tetap mencantumkan bahwa itu adalah produk dari olahan kami gitu, karena Mikajo sendiri punya kemasan sendiri gitu, kemudian brand sendiri, tanpa harus tanpa harus menghapus dari nama rumah produksi kami seperti itu. Itu sudah kami bicarakan sih ke depannya. Jadi karena rencananya kami juga pindah ke Samarinda dan menetap di sana, tapi itu untuk jangka panjang ya. Jadi di sini harus menguatkan dulu mana mitra yang bekerja sama dengan kami dan sudah loyal gitu, mulai dari Oktober 2018 itu kan kami sudah bekerja sama dengan mitra-mitra dan reseller. Itu udah kami sampaikan seperti itu jika ingin bekerja sama, tapi kan baru masih wacana ya. Itu untuk jangka panjangnya. Terus target yang kedua, kemarin challenge dari Lembaga Pama Banua Etam juga bisa ekspor gitu untuk stick wortelnya, karena memang udah ada uji klinisnya, kemudian udah sertifikasi halal juga gitu. Target jangka panjangnya adalah ekspor. Kemudian ya berharapnya bahwa camilan kering dari rumah produksi kami itu bisa didistribusi ke seluruh pelosok Nusantara seperti itu. Yang jadi kendala adalah di Sangatta ini kan ongkos kirimnya yang membuat para reseller luar kota itu masih berpikir, nah gitu. Tapi kalau misalkan pindah di Samarinda itu dengan kalkulasi hitungan dari modal, kemudian ongkos kirimnya itu masih terjangkau. Tapi kalau untuk di wilayah Sangatta sendiri itu masih agak berpikir gitu, ongkirnya lumayan ya gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasinya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kelompok kami ajukan, sangat memberikan wawasan dan informasi tambahan
mengenai bagaimana strategi UMKM dapat bertahan di masa pandemi COVID. Semoga dengan ini dapat memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi untuk yang mendengarkan dan menyaksikan video wawancara ini, serta mengenal lebih UMKM Raos Kitchen, tidak hanya oleh orang-orang di Kota Sangatta Utara saja, tapi juga di daerah lainnya juga. Terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Sehat selalu dan semoga terus dilancarkan rezeki untuk usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini saya ingin bertanya mengenai produk Raos Kitchen yang sedang Ibu beli sekarang saat ini. Bisa diceritakan sedikit, Bu? Bagaimana pengalaman Ibu sebagai pelanggan Raos Kitchen? Produk Raos Kitchen yang sering saya beli itu asinan buah ya. Rasanya itu seger, asamnya pas, pedesnya juga pas, gurih juga. Terus asinan itu cocok dijadikan camilan saat cuaca lagi panas-panasnya gitu. Karena dia seger banget. Itu sih review dari saya. Baik, berikut tadi adalah video project dari kelompok 4 yang membahas mengenai profil usaha Raos Kitchen serta wawancara bersama dengan owner serta wawancara bersama salah satu pelanggan dari Raos Kitchen. Dan kesimpulan yang bisa diambil dari video tadi adalah bahwa Raos Kitchen merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner yang sudah berjalan sejak Oktober 2017 hingga saat ini, di mana berarti usaha tersebut sudah berjalan sebelum masa pandemi COVID dan sesudah masa pandemi COVID. Dan kesimpulan lain yang bisa diambil adalah sebelum masa pandemi COVID, usaha Raos Kitchen mengalami banyak keuntungan serta omset yang sangat tinggi. Namun ketika masa pandemi masuk, omset mulai menurun dan karena itulah terpikirkan oleh owner untuk melancarkan strategi serta metode yang tepat agar usaha Raos Kitchen bisa bertahan selama masa pandemi COVID-19. Hingga saat ini, syukurnya Raos Kitchen masih bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan strategi serta metode yang tepat. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.